Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Turipman, Turip Spasiman 071 atau Turipman, Turip Spasiman saja juga bisa temu. Sebelumnya saya melanjutkan video saya, terlebih dulu saya menyapa teman-temanku semua dan sahabat-sahabatku semua di seluruh Nusantara. Bagaimanakah kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat jasmani dan rohaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ini teman-teman, jangan lupa nanti ya, sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang nanti mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman semua dan sahabat-sahabatku semua yang mengenalku baik secara langsung di dunia nyata ini atau mengenal saya di dalam dunia maya atau sosmed. Jangan lupa juga share, like, dan komennya apabila ada pertanyaan atau keraguan dalam hatimu ingin berkarya. Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Baiklah teman-temanku dan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua di seantero Nusantara, ini saya mau mencoba membuat video caranya menyemai biji mangga. Caranya menyemai biji mangga itu tidak terlalu susah, alias gampang-gampang saja. Tapi sebelum itu, karena ini saya dulu sudah pernah menyemai tapi belum saya videokan. Alhamdulillah ini sudah pada jadi, sudah pada tukul. Cara Jawane kuwi wis tukul, wis semene dhuwure, sudah setinggi ini. Ini belum saya videokan yang dulu karena saya belum pernah mencobanya. Ini setelah ada keberhasilan lalu saya ini berinisiatif untuk membuat video cara menanam biji mangga. Nah, ini hasilnya dan sudah banyak itu. Di sana sudah ada sekitar 20-an. Inilah hasil saya membeli mangga di pasar. Membeli mangga di pasar itu mempunyai rasa kok kalau dibuang itu bijinya sayang sekali. Akhirnya saya mencoba untuk menyemainya. Baiklah teman-temanku semua dan sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, langsung saja ini ya. Maaf ya, tapi saya sambil merokok karena merokok itu memang sudah menjadi favorit saya. Walaupun dihimbau dari pemerintah awas belum, tapi ini memang kebutuhan. Jadinya belum bisa berhenti merokok. Maaf teman-teman, maaf. Yang pertama-tama ini biji mangga itu setelah kita makan dagingnya itu biasanya ada bijinya seperti ini ya. Satu mangga itu biasanya bijinya ya cuma satu, tidak lebih dari satu. Nah, setelah kita makan dagingnya, kita manfaatkan bijinya, yaitu kita cuci bersih. Kita cuci bersih dagingnya. Ini saya tidak membuat videonya prosesnya mencuci dan selain sebagainya. Intinya ini saya sudah siap semai.
Setelah dicuci bersih lalu kita keringkan atau kita jemur 2 hari atau 3 hari. Setelah dijemur 2 hari 3 hari itu insya Allah sudah siap disemai alias sudah siap ditanam di dalam polybag atau ditukulkan. Adapun biji yang bagus itu pada asalnya itu yang paling bagus masak pohon. Artinya itu masak di dalam pohon yang sudah mateng nang wite. Nah, mateng nang wite. Tapi saya juga kurang paham karena saya belinya di pasar itu biasanya matangnya itu memakai karbit. Entah itu matang memang sudah tua atau matang yang masih muda, karena di karbit itu biasanya matangnya hampir sama. Mungkin dilihat dari ciri kulitnya itu bisa. Cirinya itu yang sudah agak gelap-gelap bagaimana gitu. Kebanyakan mangga di sini itu mana lagi dan harum manis. Paling juga ada golek. Kalau yang lain-lainnya seperti Irwin, Namdok Mei, Lemangga Alpukat dan lain-lainnya itu masih jarang sekali. Nah, ini dalam penyemaian ini nanti kita bisa bikin yang beberapa varian. Nanti ada gedong gincu, ada red emperor, red ivory dan selain sebagainya. Insya Allah nanti saya akan mendatangkan indukan untuk nantinya untuk membuat jenis-jenis mangga yang sangat sedemikian rupa alias banyak sekali. Langsung saja teman-teman, ini caranya daripada nanti kebanyakan bicara. Setelah kita semai dan kita jemur 2-3 hari, lalu biji mangga ini kita kupas. Karena apa? Karena kalau tidak dikupas, kita menunggu jebolnya kulit ini itu sangat lama sekali, membutuhkan beberapa bulan, berbulan-bulan. Bahkan malah sampai bisa membusuk di dalam cangkang ini. Nah, makanya kita bantu kupas. Nah, dikupas seperti ini. Lalu kita sobek. Ini biasanya kalau ngupasnya nggak kesasar itu nyobeknya gampang. Kita sobek seperti ini. Lalu kita ambil bijinya. Nah, seperti ini teman-teman bijinya. Nah, ini biji yang agak bagus. Kenapa saya bicara agak bagus? Karena saya belinya di pasar. Kalau saya tahu sendiri ini masak pohon atau matang di dalam pohon, matang masih di pohon, itulah itu yang paling bagus. Nah, ini saya bilang bagus gitu saja. Insya Allah ini nanti setelah 2 atau 3 minggu sudah mengeluarkan tunas dan akar. Tapi biasanya akar dulu baru keluar tunas. Kenapa? Karena akar itu yang memberi nutrisi, nanti baru keluar tunas. Nah, setelah kita ini kupas seperti ini, kita ambil bijinya, lalu kita sediakan metan atau media tanah atau media untuk menyemai. Nah, ini saya menggunakan polybag bekas saja nggak apa-apa, yang penting masih bisa buat menyemai. Nah, ini saya tadi udah mengisinya daripada nanti membuat videonya terlalu lama. Ini metannya atau media tanahnya itu saya cukup memakai sekam dan tanah. Sekam itu ngerti ora? Nek ora ngerti, sekam kuwi kulit gabah alias jenenge merang. Nah, niku sekam. Lalu kita kubur. Ini seperti ini kita kubur. Nah, kita kubur seperti ini, tapi jangan dalam-dalam, cukup di atas saja. Lalu kita kasih tanah atau kita uruk sedikit,
Nah seperti ini, nggak kelihatan tetapi tidak terlalu dalam. Nah seperti ini, kita kupas. Setelah kita tanam seperti ini, lah nanti kita siram. Nggak apa-apa kita siram, walaupun ini musim hujan kita siram. Tapi kalau tidak disiram nggak apa-apa, kalau nanti hujan dia tersiram sendiri. Dan seterusnya, nah ini juga, ini kita mau menyemai kira-kira 6 biji. Nah seperti ini, kita uruk lagi. Nah seperti ini juga ya teman-teman ya, kita kasih ini, kita masukkan, kita uruk lagi. Saya ingatkan lagi teman-teman, jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam, sedang-sedang saja. Ini cukup di atas. Seperti ini. Nah nih, nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini udah jadi teman-teman, ini 6, 1, 2, 3, 6 biji. Nah adapun biji yang seperti ini, nah ini seperti ini teman-teman, ini kelihatannya hitam-hitam kayak gini. Ini biasanya kalau yang hitam-hitam seperti ini apabila dikeringkan mengeluarkan hitam-hitam ini biasanya mangga muda, mangga masih muda, dan dalamnya itu biasanya nggak bagus untuk ditanam. Ini biasanya kalau kita kupas tetap bijinya yang di dalam itu busuk alias berwarna hitam-hitam seperti itu silit wajan. Ya silit wajan, tahu silit wajan? Nah, itu hitam-hitam itu biasanya. Nah seperti ini bijinya. Kalau yang kulitnya hitam-hitam seperti ini biasanya bijinya seperti ini. Ini biasanya itu enggak akan mengeluarkan tunas alias wura bakal tukul. Nah ini kalau yang hitam-hitam ini lebih baik daripada kita sudah membuang-buang tenaga mengupas, itu lebih baik kita tinggalkan saja biasanya, karena tidak tukul, tidak akan mengeluarkan tunas. Nah ini ada beberapa juga ini. Nah ini yang sudah hitam-hitam seperti ini biasanya enggak akan mengeluarkan tunas, tidak tukul. Makanya hati-hati dalam menyemai agar penantian kita itu terbayar dengan hasil, ya lebih baik kita tinggalkan saja. Ya beginilah teman-teman dan sahabat-sahabatku semua caranya menyemai biji mangga. Itu enggak terlalu sulit, karena kita tinggal membeli mangga, kita bisa memakan dagingnya, kita bisa memanfaatkan bijinya, dan nanti apabila tumbuh subur bisa berbuah lagi, kita bisa memakan mangga lagi. Nah seperti itulah teman-teman kira-kiranya. Makanya dari itu, apabila yang membeli mangga banyak tapi tidak mau menyemai, silahkan saja berikan sama saya siap menerimanya. Entah berapa banyak biji mangga itu. Tidak hanya biji mangga, biji alpukat, biji anggur dan selain sebagainya, insya Allah saya mau menerimanya kalau diberi. Nanti kalau kamu nggak sempat menyemai, biar saya yang menyemai dan menjadikan bibit yang unggulan. Beginilah teman-teman dan saudara-saudaraku semua, saya kira ini sudah cukup caranya menanam biji mangga. Kita cukup menggunakan metan, tanah, dan sekam mentah saja.
syukur kalau ada metan yang sudah dibakar atau arang sekam, dan syukur lagi kalau ada kita kasih kokopit alias serabut kulit kelapa yang sudah dihancurkan. Itu lebih bagus lagi, nanti perakarannya itu bisa lebih lebat lagi. Ini karena metannya tanah sama sekam, insya Allah ya walaupun jadi tapi perakarannya itu tetap kurang bagus. Begitulah kira-kira teman-teman dan sahabat-sahabatku semua. Cukup sekian dari saya, ini cukup ini dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hikmahnya silahkan diambil, apabila ada buruknya silahkan dibuang. Apabila Anda mempunyai versi-versi atau metode-metode teknik yang lain, silahkan Anda memakai teknik Anda dan selain baginya. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya, like, share, dan komennya, agar teman-teman saya atau sahabat-sahabat kita semua yang belum mengerti bisa mengerti, yang belum tahu bisa tahu, yang belum paham bisa paham. Itulah kita saling membantu dan membantu. Artinya subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya apapun. Nanti apabila kamu mencet tombol subscribe saya, berarti Anda juga membantu saya dan itu sudah menjadi sedekah buat Anda untuk saya. Insya Allah akan menuai hasilnya walaupun cuma sedekah memencet tombol subscribe ya. Begitulah kira-kira teman-teman. Cukup saya sekian dari saya, banyak kesalahan dari awal hingga akhir, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.